tema yang dipilih malam ini oleh beberapa bapak-bapak, suami dan ayah itu imam dalam keluarga. Ya, saya ulangi, suami dan ayah itu imam dalam keluarga. Nah, ternyata nanti jam 19 WIB atau jam 22 waktu Queensland ada lagi belajar tentang keluarga. Nah, jadi bisa nyambung nanti. Yang pertama kita akan lihat apa itu imam. Maaf, seringkali apalagi kita hidup di Indonesia, muslim terbanyak di dunia, konotasi kita kata imam seringkali menunjuk kepada seseorang yang ada urusan dengan agama itu. Enggak, saudara. Imam itu wakil Tuhan. Ya, saya ulangi, imam itu wakil Tuhan. Erik, anak-anak suruh kurang tamu saya. Nah, jadi buang jauh-jauh konsep imam itu dalam suatu agama. Buang jauh-jauh. Ya, agak sulit, apalagi di negara berbahasa Inggris imam disebut priest. Ya, nah kata priest atau imam langsung kita lari kepada agama, pemimpin agama. Tidak. Hari ini kita akan belajar imam itu adalah wakil Tuhan. Bisa dibuka. Nah, saudara, kalau kita melihat kata imam ini yang adalah wakil Tuhan, maka sekarang kita harus tahu, ya, inilah fakta. Inilah fakta. Apa faktanya? Coba semuanya jawab. Baik yang ikuti di rumah maupun kita yang ada di sini. Ya, wah, ini bagus itu Carlos. Tutup anak-anaknya. Oke, mari Tika. Saya ulangi ya. Dengarkan ini baik-baik supaya kita tahu tugas imam, fungsi imam itu apa. Nah, saya tanya kepada semua, ya, baik yang di sini maupun di rumah. Dalam fakta rumah tangga, setan lebih sering, lebih banyak merusak suami atau merusak istri. Maaf, ini saya tanya. Suami. Mengapa? Nggak boleh nunjuk orang. Mengapa setan lebih banyak merusak suami daripada istri? Imannya kurang. Bukan imamku, imannya kurang. Saudara, karena suami itu wakilnya Tuhan. Jadi begitu seorang suami dirusak, maka seluruh keluarganya pasti rusak. Kalau keluarga rusak, komunitas rusak. Kenapa? Karena komunitas itu terbentuk dari anak-anak yang lahir dari setiap keluarga. Dalam perjalanan dari Ascot, rumahnya Ivan, ke tempat Hemi ini, Erik cerita, karena dia nurse kerja di rumah sakit, betapa hancurnya hidup anak-anak ketika setan merusak suami. Bahkan dalam cerita tadi, ngeri juga saya. Baru menikah seorang suami gak tahu kesetanan apa. Dia pukul istrinya, dia seksa istrinya sampai gegar otak dan akhirnya meninggal. Bayangkan. Itu suami dan ayah itu dirusak, pasti keluarga rusak, anak-anak rusak. Rusaknya gak main-main, gak tanggung-tanggung. Anak-anak yang penuh kepahitan, penuh kemarahan dari rumah. Kalau mereka berkumpul dengan teman-teman yang membentuk komunitas, komunitas jadi rusak dan penuh kepahitan. Dan jadi kejahatan, menimbulkan kejahatan yang luar biasa. Nah, yang menyedihkan saudara, setan sangat berhasil merusak komunitas dengan merusak papa atau suami.
Coba kita lihat Kolose 3 ayat 21. Mengapa Tuhan jelas mengatakan yang membuat anak-anak pahit, yang membuat anak-anak rusak, itu papanya, bukan mamanya. Jarang sekali mama melukai anak karena mama yang mengandung dan melahirkan. Bisa dibuka dikit supaya dengar. Anak-anak dirusak oleh papa, bukan mama. Udah gitu ya, Vika. Sudah? Tolong dibaca bahasa Indonesia dulu lalu bahasa Inggris. Kolose 3:21. Ada terjemahan yang kurang tepat dalam bahasa Indonesia. Ayo baca. 1, 2, 3. Hai bapak-bapak, jangan sakiti hati anak-anakmu. Supaya mereka jangan tawar hati. Nah, tawar hati ini salah terjemahnya. Supaya mereka tidak jadi pemberontak. Itu yang benar. The rebellious generation. Itu terjemahan yang betul. Bahasa Inggris, ada yang punya bahasa Inggris terjemahan apa? Oh no, I don't like NIV. NLT or Amplified is more better, very. Okay. Ini NLT ada. Oke, silakan. Fathers, do not aggravate your children. Aggravate, ya. Yeah, or they will become discouraged. Nah, Yes. become discouraged. Yeah. Itu artinya rusak karakternya. Barry punya terjemahan apa? Amplified? It's NIV, but it's basically the same. Oh, Discouraged. ya. Dia Amplified ya? Ya. Fathers, do not provoke or irritate or exasperate your children. Nah, ada 3 liok: provoke, irritate, and Exasperate. exasperate. Your children. With demands that are trivial or unreasonable or humiliating or abusive, nor by favoritism or indifference. Treat them tenderly with loving kindness, so they will not lose heart and become discouraged or unmotivated with their spirit broken. Thank you. Lihat tuh, Amplified-nya jelas sekali. Saudara lebih baik download Amplified, lebih jelas. Ya, itu dia. Jadi pengaruh papa itu sangat besar dampaknya, impactnya kepada anak-anak. Satu kata yang keluar dari mulut papa, bodoh, itu langsung merusak konsep kepribadian anak itu. Kata pendek, bodoh, langsung itu jadi humiliate ya, merendahkan anak itu. Maka itu khususnya papa-papa, ketika suatu saat anak-anak itu menjengkelkan, lebih baik kita minggir dari mereka sebelum kita jadi emosi. Perhatikan. Saya tidak tahu berapa banyak di antara kita yang waktu kecil pernah dikatakan sesuatu. Maaf. Coba saudara jujur. Satu kata yang papa kita ucapkan merendahkan kita, menghina kita, itu tetap kita ingat sampai hari ini loh. Kenapa? Bahkan intonasinya. Iya, bahkan intonasi saja itu bisa menyakiti. Ini baru satu hal, saudara. Aduh, ada banyak hal yang lain. Ketika papa tidak bisa menjadi imam, menjadi wakil Tuhan, kehancuran itu terjadi. Bagi beberapa saudara yang pernah menanyakan, mengapa kalau saya memberkati pernikahan, pengantin pria saya siapkan untuk berani vow-nya itu kalimat ini. Kalau aku selingkuh, aku mati. Kenapa? Salah satu penyebab terbesar
luka hati anak. Tolong dicatat ya semuanya. Salah satu hal terbesar yang membuat anak itu luka hatinya. Masuk ke situ suara Mutika. Masuk. Lu nggak apa-apa, kamu situ aja asal nggak ngomong. Dengerin ya. Salah satu hal terbesar yang membuat hati anak luka dari papanya, tolong dicatat. Ketika anak-anak melihat papanya menyakiti mamanya. Artinya, salah satu perselingkuhan, unfaithful husband. Tolong diperhatikan, hampir semua anak perempuan yang melihat papanya selingkuh dan menyakiti mamanya, anak perempuan itu punya trauma, takut menikah. Karena dia takut punya suami kayak papanya. Ngeri loh saudara. Maka itu kalau Tuhan tetapkan kita sebagai pria, lalu kita jadi suami setelah menikah, dan setelah istri kita melahirkan kita jadi papa, itu suatu anugerah yang luar biasa yang Tuhan berikan. Nah, ini alasannya harus berani. Nah, kepada anak-anak gadis, bahkan anak-anak saudara semua kalau gadis, ajari konsep ini. Kalau anak-anak gadis kita sudah pacaran dan kelihatan sudah makin serius, ajari mereka. Tanya ya calonmu nanti. Kalau nanti kita menikah, kamu berani nggak berkata di hadapan Tuhan, kalau aku selingkuh aku mati. Kalau calonmu jawabnya langsung batal menikah, berarti dia mau selingkuh. Lu betul nggak? Saudara serius, itu prinsip saya. Kenapa? Maksudnya mati terus orang habis selingkuh mati gitu. Lah ya kalau memang dia berani dong. Kalau memang dia nggak punya niat selingkuh, nggak usah takut. Oh, saya banyak diprotes, banyak keluarga, banyak gereja, tapi saya tetap akan melakukan. Kenapa? Lagi sekarang pria begitu baunya jelas, sumpahnya jelas, janjinya nikah jelas, lalu Tuhan melantik, Tuhan membuat graduation untuk pria itu dengan status, dengan gelar suami. Detik itu juga laki-laki ini menjadi wakil Tuhan Yesus. Dan itu yang dikatakan Efesus 5. Nah, berapa waktu kemudian istrinya melahirkan. Orang yang sama menjadi wakil Tuhan Yesus. Begitu dia jadi papa, karena istrinya melahirkan, maka laki-laki yang sama ini menjadi wakil papa di surga yang ada di dunia. Luar biasa. Nah, pantas, ya saya ulangi, pantas setan lebih banyak merusak suami dan ayah daripada istri, karena suami itu punya dua perwakilan yang sangat dahsyat, Tuhan Yesus dan Jadi pagi salah seorang anak saya di Nabire, dia buat tulisan bagus. Dia nulis begini, satu-satunya lembaga yang bisa mewakili surga itu suami istri yang harmonis. Setuju nggak kalimat itu? Luar biasa, dan itu betul. Tuhan tidak memberikan dirinya diwakili oleh gereja, oleh sebuah sinode, oleh sebuah yayasan, oleh sebuah apa saja. Dari Kejadian pasal yang pertama, Tuhan sudah menyatakan diri, wakilnya adalah keluarga, adalah suami istri yang ada di dunia ini. Nah, dua ayat ini kita akan lihat. Ayat yang pertama, Mazmur 103 ayat 13. Coba saudara buka Mazmur 103 ayat 13.
Tuhan, tolong kami para suami, para ayah. Kami sadar godaan, cobaan yang kami alami karena setan gak suka dengan kami begitu banyak. Mazmur 103 ayat 13. Dan kalau saat ini kami belajar tentang peranan suami, peranan ayah yang adalah imam dan wakilmu, tolonglah semua. Dan kalau ada di antara kami pemuda-pemuda yang sedang ikut belajar, yang belum menikah, biar pemuda-pemuda ini mempersiapkan diri dengan baik. Suatu hari mereka menikah, mereka akan jadi suami. Dan ketika istri mereka melahirkan, mereka akan jadi ayah, suami dan ayah yang benar. Tolong kami Roh Kudus dalam nama Yesus. Udah, Mazmur 103, 13. Silakan dibaca. 1, 2, 3. Seperti Bapa Ya, sayang ayo ulang yang keras. 1, 2, 3. seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, Demikianlah Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Nah, saudara sadar nggak arti ayat ini? Dia menggambarkan dirinya seperti Papa di dunia yang sayang kepada anak-anaknya. Ini serius. Saya sudah membuktikan. Tolong saudara buktikan yang belum pernah punya bukti. Murid-murid Tuhan Yesus. Jadi orang sudah percaya Tuhan Yesus ya. Anak-anak Papa di surga. Itu tidak bisa kalau berdoa berkata Bapa kami dalam surga. Ketika dia punya papa yang menyakiti waktu dia masih kecil. Itu nggak bisa, saudara. Saya sudah membuktikan ratusan pribadi yang nggak bisa berkata Bapa kami dalam surga. Karena begitu dia manggil Papa dalam surga, yang muncul wajah bapaknya yang bengis itu. Wih, ngeri sekali. Saudara melihat di daerah-daerah negara barat, khususnya Amerika, Eropa, Australia, Amerika Utara, Kanada, semua. Setiap kali ada kriminal yang tertangkap, saudara perhatikan. Karena saya mengikuti berita-berita itu, maka interogasi pertama dari polisi akan ditanya, orang ini keluarganya di mana? Orang tuanya bagaimana? Betul tidak? Itu. Kenapa? Karena dunia tahu. 90 sekian persen seorang berbuat jahat, berlaku kriminal, itu pasti dari rumah. Pasti dari rumah. Dan makin hari kita melihat makin menyedihkan kerusakan pernikahan itu. Nah, ketika saya share tulisan anak saya di Nabire ke satu grup, tiba-tiba ada yang nulis, belum tentu harmonis. Coba aja tunggu pernikahan 20 tahun, 30 tahun. Pasti nanti ada piring terbang. Langsung saya protes keras, salah. Itu tergantung bagaimana hidup kita. Untuk mentaati firman Tuhan itu. Nah, saudara, dirinya ada di Kejadian 1 ayat 26. Kejadian 1 ayat 26. Kita lihat. Nah, kita akan bingung dengan kata kita. Let us. Ya, ayo kita baca. Kejadian 1, 26. 1, 2, 3. Berfirmanlah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, Ya. supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara. Oke, cukup sampai di situ. Jadi
ketika Papa baru merencanakan kita dijadikan, Papa sudah punya purpose, sudah punya destiny, sudah punya sasaran, sudah punya tugas buat manusia. Untuk menjadi seperti Tuhan yang bisa take dominion, mempunyai otoritas atas bumi ini. Seperti Dia. Hebat ya Papa kita itu. Tapi yang jadi ganjalan kok kita. Bahasa Inggrisnya? Ayo, amplified lagi boleh? Ya. Kejadian 1:26. Ayo, siapa aja boleh? 26 ya. Ya. Then God said, "Let us, Father, Son, Holy Spirit, make man in our image according to our likeness, not physical but spiritual personality and moral likeness, and let them have complete authority." Oh, complete authority. Oke, sampai di situ dulu. Nah, siapa kita? Kalau Amplified mengatakan Father, Son, Holy Spirit. Oke. Tapi saya mau buktikan lewat ayat 27. Oh, Vika pulang ya sama Abigail. Ya udah. Saya mau buktikan lewat ayat 27. Coba saudara perhatikan Kejadian 1:27. Siapa kita atau us di ayat 26 baca 27. 1, 2, 3. Boleh Inggris juga boleh. So God created man in His own image. Pelan-pelan. Created man in His own image. Menjadikan manusia laki-laki, ya manusia dulu, seperti gambarnya, dirinya. Terus? In the image and likeness of God, He created him. Ya, him, jelas satu. Tapi, terus? Male and female, Nah, He created them. dari him, dia, singular, tunggal, menjadi plural, jamak. Female, male and female. Nah, ayo kita bongkar. Tidak ada doktrin teologi, doktrin gereja yang menganggap Tuhan itu mama, selalu father. Betul? Dan itu tidak salah. Itu betul. Tapi pertanyaannya, kalau Tuhan itu hanya father, papa, padahal perempuan juga dijadikan in His image. Nah, ini loh masalahnya. Tapi him, male and female, jangan lupa. Nah, di situ jawabannya ketemu. Ternyata kata Elohim dalam bahasa Ibrani itu Tuhan itu plural, bukan singular. Elohim itu jamak. Nah, siapa jamaknya ini? Nah, ini rahasianya. Tuhan tidak bergender, tahu gender, jenis kelamin. Tetapi dia itu adalah papa dan mama. Jadi bukan laki perempuan salah. Untuk menggambarkan dia itu papa, dia jadikan laki-laki. Untuk menggambarkan dia mama, dia jadikan perempuan. Tapi laki dan perempuan ini tidak akan punya pangkat suami dan ayah kalau nggak ada ayat 28. Wih, ini keren sekali. Maka itu Kejadian 1, 26, 27, 28 itu satu paket lengkap. Ayat 28 bunyi apa? Ayo. Ayo, 28 baca. And God blessed them. And God bless them. Ini berkat pernikahan. Ini holy matrimony. Jadi laki dan perempuan untuk bisa menjadi wakil Tuhan yang adalah papa dan mama harus diberkati, dijadikan satu lewat holy matrimony, pernikahan kudus. Maka itu perintahnya apa? Terus? Granting them certain authority. Ya. Oh, sebelumnya ada satu. Bless them, ulang dari depan. And God blessed them Hmm? and said to them, be fruitful
Nah, and said to them, dan berfirman, bertambah banyaklah, punya anak. Multiply. Nah, bertambah banyak, multiply, saudara. Jadi anak-anak kita yang lahir dari pernikahan kudus, itu yang akan memerintah, memenuhi bumi. Tapi sekali lagi setan merusak. Anak-anak rusak karena papa mamanya rusak. Sehingga rusaklah bumi ini. Nah, ketika saya mendapat pewahyuan ini, saya belum berani mengajarkan dulu. Sampai saya ketemu ada ayat yang memberitahu kalau Tuhan itu juga mama. Ternyata ada. Coba buka Deuteronomy 32 verse 18. Ulangan pasal 32 ayat 8. Ulangan 32 ayat 8. Nah, nanti biar Hemi, Carlos, Eric yang sharing. Kenapa milih tema ini kali ini? Iya. Ayo kalian tiga nanti ya. Ayo. Udah? Ulangan 32 18. Oh, 8. 18. Saya bilang apa tadi? 8. Oh, maaf saya salah. 18. Udah? Baca bahasa Indonesia dulu. Satu. Nah, Musa memanggil Tuhan itu sebagai the rock, gunung batu. Itu sebutan Musa. Baca bahasa Indonesia dulu. 1, 2, 3. Gunung batu yang memperanakan engkau. Nah, kalau memperanakan itu papa atau mama? Ya Mama, sudah. iya. Telah kau Lalaikan terus. dan telah kau lupakan. Nah, siapa? Allah yang melahirkan Nah, engkau. Tuhan yang melahirkan engkau. Bahasa Inggrisnya? The NLT. Oke, NLT. You neglected the rock who had fathered you. Nah, father you, ya membapai. Tapi kan artinya melahirkan, bukan? Terus? You forgot the God who had given you birth. Nah, melahirkan. Berarti papa atau mama? Mama. Woi, ketika dapat ayat ini saya jadi yakin. Kata kita di Kejadian 1:26 itu papa mama. Ayo kita buktikan. Kalau suami istri lagi berdua, nggak ada anak, nggak ada siapa-siapa, dua orang ini kalau ngomong pakai aku, kamu, kita. Iya. Kenapa Carlos? Kita itu bukan Allah Bapa Putra Roh Kudus. Enggak, lain lagi. Masalahnya ayat 27-nya itu laki-laki dan perempuan dijadikan menurut image-nya. Nah, tadi Amplified menulis Father, Son, and Holy Ghost. Iya, Oke, betul. percaya saja. Tapi masalahnya di ayat 27 dia menjadikan manusia itu laki-laki dan perempuan seperti dirinya, seperti gambarnya. Nah, jadi lepaskan dari tiri tunggal. Tapi ada ayat 27. Laki dan perempuan dijadikanlah oleh Tuhan. Nah, saya ulangi lagi supaya Carlos nggak bingung. Untuk menjadikan laki dan perempuan ini suami istri, lalu bisa punya anak, ada ayat 28. Nangkep ya? Saudara, memang susah. Yang sudah dipengaruhi doktrin-doktrin yang begitu ribet melihat kebenaran ini. Tapi jelas. Bisa nggak saudara? Maaf ya saya tanya. Kita harus belajar gini loh. Saudara pernah kuliah, saudara pernah dapat informasi apa saja. Otak kita nggak bisa terima karena dulu kita nggak terima begitu. Tapi secara hati, nalar, bahasa Inggrisnya nalar itu apa ya? Logik, bukan logik ya. Tapi bisa terima. Tapi otak ini nggak bisa terima karena kita benturan. Saya percaya saudara pernah ngalami itu. Nanti yang maksud saya, ada orang berpendapat, wah kok nggak cocok ya? Tapi hati ini merasa, ya juga ya. Nah, maka itu dalam hal ini kita harus lebih percaya suara hati daripada suara pikiran. Nah, dari konsep ini kembali kita menemukan betapa kurang ajarnya setan merusak suami, merusak papa.
Seorang hamba Tuhan di Amerika sudah meninggal, Edwin Louis Cole. Dia menuliskan, dan saya percaya 3 hal terbesar dan terjahat yang dilakukan seorang ayah kepada anak-anaknya sehingga membuat anak-anak itu luka hatinya. Catat 1, ketika papa dari anak-anak itu melukai mamanya. Buka aja nggak apa-apa supaya bisa dengar sedikit aja. Nah, buka ya. Nah gitu, nggak apa-apa, buka aja anak-anak di sana. Saya ulangi, ada 3 hal besar kejahatan yang dilakukan oleh seorang ayah sehingga bisa melukai hati anak-anaknya. 1, ketika papanya anak-anak melukai mamanya anak-anak, baik dengan verbal, kata-kata, apalagi dengan tangan, action, luka. Anak-anak nggak terima. Kedua, papa yang nggak mau mengaku salah dan nggak mau minta maaf kepada anak-anak. Ketika anak-anak tahu jelas papanya salah dan papanya blame others, menyalahkan orang lain. Biasanya papa yang nggak mengakui salah, tapi di mata anak-anak jelas salah, yang disalahkan pasti mamanya anak-anak. Itu gara-gara kamu sih. Wih, di situ anak-anak luka sekali. Karena anak-anak melihat, kami lihat kok papa yang salah. Kenapa nyalakan mama? Hal ketiga yang membuat papa melukai anak, papa ingkar janji. Siapa percaya janji papa bagi anak-anak itu janji mati? Ngerti gak kata ini? Janji mati. Anak-anak luka ketika anak-anak menagih janjinya, terus bapaknya bilang, aduh papa cuma main-main kok. Wih, itu anak luka sekali. Maka itu tolong beritahukan hal ini kepada sebanyak-banyaknya teman, saudara, keluarga kita. Tuhan tolong kami betul. Inilah kehidupan. Maka itu saya punya prinsip. Segala sesuatu itu dimulai dari rumah dan di rumah. Coba renungkan. Yang belum pernah tahu biar hari ini jadi tahu. Segala sesuatu itu dimulai dari rumah dan di rumah. Contoh, hidup ini akan sehat atau sakit-sakitan. Hidup ini akan jadi berhasil atau gagal. Hidup ini akan jadi baik atau jadi rusak. Hidup ini akan gagal atau berhasil. Tolong ingat dan katakan, itu dari rumah. Betul atau salah? Dari rumah. Bukan dari mana-mana. Ini hebatnya kita. Maka itu sejak dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, Papa kita lebih banyak bicara tentang rumah. Home, bukan a house, home. Berapa kali saya mengatakan begini, dan hari ini bagi saudara baru pertama kali dengar apa yang saya katakan ini, simpan, sampaikan kepada banyak orang. Anak-anak itu paling tidak suka kepura-puraan, kemunafikan, dan sandiwara. Betul atau salah? Betul. Anak-anak itu sukanya ketulusan, kejujuran. Maka itu anak-anak kalau dibohongin sakit loh. Sakit. Nah, ini masalahnya. Satu-satunya penyebab anak-anak berontak kepada papa mama, kurang ajar pada papa mama, cuma satu penyebab. Bukan karena papa mama kurang galak. Anak-anak kan berontak ketika anak-anak tahu apa yang kita buat di rumah dan di luar rumah itu beda. Coba renungkan. Kalau kita di rumah rajin bertengkar, berantem, mulut kotor, mulut jahat,
Tapi begitu keluar rumah kita sok alim, sok suci, sok mesra. Anak-anak enak dan muntah lihat kita. Betul tidak? Bermain sandiwara. Anak-anak gak suka. Nah, ketika anak-anak melihat kita seperti itu, ngomonglah sampai mulut ini berbusa. Mereka gak akan nurut. Karena mereka kecewa. Nah, tolong kalau ada orang tua, papa, mama mengeluh tentang anak-anaknya, kenapa ya kami ini rajin ibadah kok anak-anak tidak? Jawabannya di sini. Karena papa mamanya kelihatan suci rohani waktu di luar rumah. Anak-anak dari keluarga hamba Tuhan pun kalau kelakuannya munafik, maka anak-anak gak akan mau percaya Tuhan. Maka itu ini kalimat saya. Tolong saudara jawab. Kita ini bisa berlaku munafik, hipokrit itu waktu di rumah atau waktu di gereja? Ayo, bisa berlaku munafik di mana? Di gereja. Penuh kepura-puraan, sandiwara. Maka itu pandemi COVID-19 merubah konsep kita. Belum bisa, betul. Luar biasa loh. Ya, nah, walaupun saya juga setuju dengan COVID-19, tapi membuat banyak hidup kekristenan berubah. Kelihatan aslinya. Waktu kita nggak bisa hura-hura lagi di gereja. Saudara, ayo kita buat ini. Anak-anak kita sangat menantikan ketulusan, kejujuran kita. Tolong kalau ada rekan-rekan pendeta yang saudara kenal dan mengeluh tentang anak-anaknya, sampaikan fakta ini. Kalau papa rajin khotbah di gereja, tapi yang dikhotbahkan tidak dilakukan di rumah, anak-anak tidak akan mau percaya Tuhan. Sampaikan. Betul. Betul ya? Itu dia. Papa, suami, itu punya peranan penting. Tolong ikuti di rumah. Saya sudah berpuluh tahun punya konsep. Anak-anak yang sakit, apalagi bayi-bayi. Nah, ini Indonesia, kalau Australia beda. Jangan suka dibawa ke dokter. Kasihan anak-anak itu jadi percobaan obat-obat buatan farmasi. Apalagi beberapa dokter di Indonesia sekarang sudah lumayan. Tahun-tahun yang dulu dokter dapat pujian, wih anak kami cepat sembuh bawa dokter itu. Ternyata 90% lebih antibiotik yang diberikan pada anak-anak itu. Itu merusak kesehatan anak-anak. Saya marah. Nah, papa mama lihat mulai hari ini, kalau anak-anak kita sakit, penyebabnya ternyata kita berdua papa mama yang gak harmonis. Serius. Saya mau buktikan dengan beberapa ayat hari ini supaya kita tahu. 1 Timotius 2 ayat 8. 1 Timotius 2 ayat 8. Dan firman ini ketika saya praktekkan di banyak keluarga, ternyata betul. Papa mama gak perlu rajin-rajin ke dokter bawa anaknya kalau sakit. Bereskan hati berdua dulu. Ya. Sudah 1 Timotius 2 ayat 8. Sudah baca 1, 2, 3. Oleh karena itu, Ayo, aku ingin Supaya di mana-mana ya, ayo mas bunyi dong. Ulang serentak saya nggak mau. Ayo. Indonesia dulu boleh ya. 1, 2, 3. oleh karena itu aku ingin supaya Di mana-mana orang laki-laki berdoa dengan menadahkan tangan yang suci, tanpa marah dan tanpa perselisihan. Aneh. Orang laki-laki. Tolong para pendeta, para gembala, kenapa sampai hari ini? Sampai hari ini loh. Kalau ada kebaktian doa, ada jam doa, kebanyakan perempuan atau laki-laki yang datang. Nah, salah. Salah. Di Alkitab tidak diminta perempuan berdoa, tapi laki-laki. Ayo, ibu-ibu katakan merdeka.
Karena nggak dituntut. Laki-laki yang diminta berdoa. Dan doanya dengan satu sikap fisik menadahkan tangan dan dengan satu sikap hati tanpa marah, tanpa berselisih. Bahasa Inggrisnya, ayo siapa mau baca? Berry, silakan. NIV boleh. Therefore, Yang kuat dari suaranya orang Papua kok. I want the men Men? everywhere, Everywhere, ya. lifting up holy hands without anger or Without anger or dispute. disputed. Nah, ayo kita lihat. Holy hand. Saudara, ternyata dalam perjanjian lama hukum Musa, laki-laki yang berdoa sambil menadahkan tangan itu imam. Itu imam. Tapi nggak cukup hanya mengangkat tangan, harus disertai sikap hati, tanpa marah, tanpa perselisihan, anger and dispute. Saya tanya, jangan tersinggung. Jadi kalau ada suami bisa marah, bisa dispute, bisa berselisih, itu pasti gara-gara istrinya, bukan itu, maaf. Ya, yang di samping dong. Jangan tersinggung. Nggak mungkin gara-gara tetangga. Ngapain? Ya toh? Nah, saudara, jadi di sini perlu kerjasama. Jadi kita para imam berdoalah sambil ngangkat tangan dari pagi sampai sore. Tapi kalau hati penuh kejengkelan, nggak ada gunanya. Nah, ternyata Paulus menulis ini gara-gara peristiwa di Keluaran 17. Siapa masih ingat? Nggak usah dibuka. Hari itu Israel diserang oleh Amalek. Lalu Musa naik ke bukit. Masih ingat gak? Musa ngapain? Mengangkat tangan. Nah, waktu Musa mengangkat tangan, Israel bagaimana? Menang. Tapi Musa sudah tua, dia capek. Begitu Musa turun tangan, kaget. Israel kalah. Akhirnya Harun dan Hur yang lompat. Saudara, di sini kita menemukan rahasia yang luar biasa. Berarti kalau sampai setan bisa menang atas keluarga kita, saya ulangi, kalau sampai setan bisa menang atas keluarga kita, berarti hari itu imamnya yang loyo. Loh, betul tidak? Tapi kalau imamnya kuat, setan gak pas. Nah, maka itu para istri, ya, saya pesan para istri, tolonglah kami, jangan buat jengkel. Maaf. Tapi ini fakta dalam hidup. Maka itu penuh pengampunan tiap hari, tiap saat. Nah, dari sini kita lihat mengapa dalam masa perang Ukraina dengan Rusia, di zaman kapan saja kalau ada peperangan, anak-anak dan perempuan diselamatkan dulu. Betul? Nah, sama. Ketika setan bisa merusak imam, maka korbannya pasti anak-anak. Ini yang menyebabkan anak-anak sakit. Jadi nggak perlu ke dokter. Bereskan dulu papa mama. Nah, yang sudah pernah punya anak pasti tahu. Semua bayi kalau lagi tidur malam resah, gelisah, unrest, pasti papa mama ada sesuatu. Betul atau tidak? Kegelisahan hati mama dan kemarahan hati papa itu paling dirasa oleh anak-anak. Terus rewel. Oh, iya atau tidak? Coba-coba. Itu anak-anak. Berapa kali saya ngalami, maka itu saudara harus tahu. Ya, coba jawab. Siapa pernah ngalami? Saya itu berapa kali ngalami begini. Dengar ya. Pergi rame-rame dengan keluarga, ya, pergi rame-rame. Di satu kamar yang bawa bayi ini nangis terus, jerit-jerit. Pernah nggak ngalami itu?
anak-anak itu ternyata sensitif loh kalau ada roh lain. Nah, saya berkali-kali ngalami itu, saya bilang, sudah nggak usah repot, pindah kamar. Pernah nggak ada ngalami gitu? Yes. Ya itu aneh loh anak-anak itu. Paling peka, paling sensitif. Maka itu suami-suami, papa-papa, ayolah. Periksa hati kita, periksa tangan kita. Raise up your holy hand. Saya sering berkata begini, yang belum menikah harus dengar, supaya belajar. Yang sudah menikah harus jawab pertanyaan saya. Ya, yang kenceng ya, supaya didengar oleh semua ini. Ternyata di dunia ini, kalau ada dua orang yang rajin sering saling menjengkelkan, itu pasti suami istri. Jawab dong. Betul atau salah? Ini sudah. Bagi yang mau menikah mikir. Loh, serius loh, saudara. Ternyata kita ini dua orang yang sering dibuat jengkel satu dengan yang lain. Maka itu Tuhan minta kita saling mengampuni dan terus mengampuni. Tidak boleh ada stopnya. Nah, semua kita nggak suka disalahkan atau disalahi. To blame and to be blamed, kita nggak suka. Betul? Tapi sadar nggak? Kita juga suka nyalain samping kita. Gimana jawab? Loh, sadar nggak? Berbahagia yang sudah janda. Saudara, ini fakta, betul nggak? Manusia itu nggak suka disalahkan dan disalahin. Tapi kita lupa kalau kita sering buat itu juga mungkin di samping kita. Nah, maka itu saya punya kalimat. Kalau kita nggak suka disalahkan dan disalahin, sadar tidak bahwa yang namanya manusia gak ada yang benar terus. Betul? Nah, seharusnya kalau yang di samping kita nyalai dan menyalahkan, kita gak usah bereaksi. Harusnya kita langsung tertawa. Ternyata kita dua sama. Ada yang gangguin. Loh, betul tidak? Ternyata kita dua sama. Ini gak usah diteruskan. Sama. Loh, betul? Nah, ini tolong jawab pertanyaan saya. Ada dua kata, ya, kejam atau biadab. Kalau ada orang yang sadar bahwa dirinya sering buat salah, tapi dia tidak mau memaafkan di sampingnya yang buat salah, ini kejam atau biadab? Biadab. Betul. Biadab. Betul. Ngeri. Nah, ini yang terjadi di dalam banyak keluarga. Dirinya sadar sering salah. Maka itu saya punya kalimat ini. Kemarin-kemarin kita bisa salah tidak? Salah, sering kok bisa. Enak aja. Loh, betul nggak? Sering loh, bukan bisa. Hari ini bisa salah nggak? Sangat bisa. Besok-besok? Bisa. Ya sudah. Itu namanya manusia. Ngapain kita memaksa yang di samping kita nggak boleh salah? Biadab, itu aja sudah. Tahu bahasa Inggrisnya bastard, nah, gitu aja sudah. Orang asal bilang apa? Nggak apa-apa, ucapkan supaya kita tahu. Saudara, itulah kita. Mau berubah mulai hari ini? Yes. Ya harus, enggak neraka yang kita ciptakan dalam keluarga kita. Maka itu mengampuni, itu nggak boleh putus. Terus. Walaupun pasangan kita nggak buat salah, terus mengampuni. Biasakan itu. Katakan amin. Kalau kita sudah biasa mengampuni walaupun nggak ada apa-apa, begitu ada apa-apa, nggak rasa. Saya punya kalimat. Yang betul kalimat mana? Kita sakit hati atau kita disakiti?
Yang betul yang mana? Ayo kita belajar. Kita sakit hati. Nah, orang yang nggak sakit hati nggak bisa disakiti hati. Amin. Kalau kita bisa disakiti hati, memang kita sedang sakit hati. Loh, kamu ketawa. Ulang nih. Kalau hati kita nggak pernah sakit, nggak pernah merasakan sakit, maka nggak mungkin kelakuan orang, perkataan orang, perbuatan orang bisa menyakiti kita. Berarti kalau kita bisa disakiti, memang sedang sakit hati. Betul? Nah, apa ilustrasinya? Mana cara supaya nggak sakit hati? Nah, ini pertanyaan bagus. Apa bedanya air dan es? Padahal bahannya sama. Satu beku, satu liquid. Nah, temperature-nya. temperaturnya, oke, begini. Siapa bisa motong air? Nah, iya. Siapa bisa gores air? Iya. Tapi dia bisa tergores, terpotong kalau dia beku. Iya. Oh. Oh. Nah, Oke. hanya kasih Papa yang bisa melumerkan yang keras itu. Sungguh, ini firman Tuhan. Kita nggak akan bisa disakiti kalau hati kita itu sembuh terus. Amin. Ingat selama COVID, Iya. kalau imun kita kuat, sehat, bisa kena nggak? Walaupun pakai masker lapis 7, mati. Walaupun pakai masker yang paling mahal, kalau imun kita nggak kuat, akan kena juga. Nah, ini konsep Alkitab. Maka itu kita nggak bisa berkata, aku ini begini tuh gara-gara kamu. Itu kalimat yang salah. Betul? Aku ini gini itu gara-gara kamu, nggak bisa. Coba kamu nggak ngajar aku narkoba, drug, atau judi atau apa, nggak bisa. Itu tergantung kita. Setuju? Begitu hari ini, saudara. Ciptakan surga di dalam keluarga kita, katakan. Amin. Dan sederhana sekali, mengampuni, mengampuni, mengampuni. Luar biasa. Tahun 90, kayak saya ingat betul, nggak tahu saudara yang sudah tinggal di sini. Waktu itu Paul Keating masih jadi Prime Minister Australia. Tiba-tiba di mana-mana saya lihat, ya, ketika mau masuk freeway, di toko-toko, di sekolah, itu ada poster-poster. Forgiving is healing, forgiving is healing. Itu tahun 90, Pak saudara ingat. Terus saya itu cari, kenapa? Ada tulisan. Nah, ternyata Paul Keating waktu itu mempunyai teori. Walaupun health insurance, apa kata sini? Jaminan kesehatan itu loh, tersedia, terjamin. Tapi Paul Keating berkata, uang kita habis juga kalau kita tidak menemukan penyebabnya kenapa orang sakit. Padahal dia bukan Kristen loh. Nah, akhirnya dia kumpulkan beberapa dokter untuk mencari sebab. Ini loh, luar biasa. Saya baca artikel itu keren. Ternyata sumber penyakit itu dalam keluarga kalau nggak saling mengampuni. Lalu poster itu di mana-mana, saya ke Perth ada, ke Melbourne ada. Forgiving is healing. Dan itu betul. Maka itu kalau hidup kita penuh pengampunan, metabolisme tubuh kita itu sempurna. Betul, imun kita itu luar biasa. Hebat ya Papa kita. Nah, dengan mengampuni itu surganya. Ayat terakhir, Kejadian 2 ayat 8. Kejadian 2 ayat 8. Ayo beritakan ini kepada sebanyak-banyaknya orang supaya mereka semuanya tahu.
Kejadian 2 ayat 8. Aja 1, 2, 3. Selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden Ya. di sebelah timur. Di situlah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Boleh nggak saya ganti? Disitulah ditempatkannya keluarga yang dibentuknya. Boleh tidak saya ganti keluarga? Boleh, karena itu kan Adam dan Hawa. Karena Selanjutnya itu kata penting. Berarti sebelumnya Tuhan sudah punya persiapan. Jadi Tuhan bangun dulu, buat dulu taman Eden. Lalu keluarga ditempatkan di situ. Wah, saudara, pertama kali saya dapat rahasia ayat ini. Wow, saya bilang kagum. Jadi konsep Papa di surga tentang keluarga itu harus tinggal dan hidup di dalam suasana taman. Coba 5 hal sebutkan. Begitu kita mendengar kata taman, langsung 5 hal. Muncul apa? Cepat. Sejuk, bunga, sejuk, barbecue, segar, barbecue. barbecue. Oh, bakar-bakar. Oke, nggak apa-apa. Ayo, siapa lagi? Tempat bermain anak-anak. Harmoni. Pokoknya yang indah kalau mendengar kata taman. Oh, disitulah konsep Papa. Sebelum ada pernikahan di dunia harus keluarga. Bahasa Inggrisnya silakan dibaca. Dari NLT, then Yeah. the Lord, ayat 8 ya. Yeah. Then the Lord God planted a garden in Eden in the east, and there He placed the man He had made. Ya, ditempatkan manusia. Luar biasa. Nah, kalau pakai bahasa Indonesia keren. Kalau rumah tangga kita tidak seperti Taman Eden, berarti seperti Taman Eden, gitu aja. Nggak enak betul. Saudara penting. Nah, Taman Eden inilah yang sangat dibenci oleh iblis. Apa opposite-nya, lawannya taman? Gurun. Apa lagi? Padang gurun. Apa Bari? Apa sih? Lawan katanya, kebalikannya taman. Cepat, padang gurun betul. Cepat. Rawa-rawa. Belukar bus. Saudara, bayangkan. Betapa indahnya kalau anak-anak lahir, hidup, bertumbuh di dalam suasana taman. Betul? Betul. Tapi betapa celakanya anak-anak yang lahir dan hidup di suasana semak belukar, padang gurun. Ada ular di situ, ada ketandusan, gersang. Itu yang merusak anak-anak. Sampaikan firman ini kepada semua teman-teman kita, keluarga kita. Puji Tuhan, Tuhan nggak minta kita buat taman itu. Nggak sanggup saya harus membuat taman. Mahal sekali, bukan? Gardenernya siapa? Tuhan yang buat. Kita nempati. Tapi tugas kita hanya merawat. Kita jadi manajernya taman itu, menjaga taman itu. Saya menemukan fakta ini. Merawat taman mudah atau susah? Susah. Tapi Taman Eden ini nggak susah dirawat, sebab hanya perlu one tool, satu alat saja, nggak banyak-banyak. Dan itu saya temukan. Alatnya namanya forgiveness. Selama suami istri nggak kehilangan alat yang satu ini, maka Taman Eden itu akan tetap ada. Tapi begitu setan mencuri alat ini, detik berikut Taman Eden hancur dan menjadi padang semak belukar, padang gurun. Maka itu keluarga-keluarga kita harus periksa diri. Apakah alat ini masih ada di rumah tangga kita? Suami istri jujur, periksa hidup kita. Dan menurut Tuhan Yesus, setan itu pencuri. Betul? Nah, pencuri nggak mungkin nyuri sandal jepit. Betul?
Pencuri pasti nyuri yang berharga. Nah, harta rumah tangga paling berharga dari surga adalah mengampuni, bukan yang lain. Dalam renungan ini, firman ini akan menolong banyak kehidupan. Sebelum saya akhiri, ada yang mau bertanya di sini atau akan nambahkan sesuatu? Ya, silakan. Kenapa di dalamnya tamannya itu di sebelah timur? Ada artinya nggak? Ada. Matahari terbit dari timur, jadi menyongsong matahari dari timur. Oke, ada lagi yang lain? Jelas semua? Mari kita praktekkan sekarang. Siapa yang masih jengkel satu dengan yang lain? Kalau jengkol enak. Jengkel lain lagi. Kalian ada pujian apa? Tadi saya siap-siap ada apa? Erik, mana gitarmu? Kok hilang? Erik, Erik, gitarmu. Ada pujian? Gitarmu, Rik. Ya. Oke ya. Renungkan ini, lakukan firman ini. Maka bumi akan jadi seperti